Kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu Ini bisa Joko kita Sembong buka. naik Gojek ini. Loh, kenapa? Jangan pra peradilan terus gitu. Iya, lo Nyambung, kenapa? Jack. Apakah polisi membawa ijazah aslinya ke UGM? UGM, ijazah ini asli apa tidak? Difotokopi. Kan bisa Saya mau tanya ntar. Jadi kalau pra peradilan terus sampai ada 5, 6 itu pokok perkara nggak akan mulai. sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa Nggak bisa berbarengan. ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Itu Nggak, disampaikan. saya tanya, kalau pra peradilan terus, ini saya kan nggak ngerti KUHAP nih ya baru. Tidak akan bisa dilakukan sidang pokok perkara. Nggak begitu, kan sudah keluar nomornya. Oke. Kan sudah keluar nomornya. Nomor apa nih yang Nomor perkara yang sudah keluar di pengadilan. pengadilan yang Jakarta Timur? Timur, dua-duanya. Oke. Jadi walaupun pra peradilan jalan, pasti sidangnya nanti juga akan jalan bisa Pasti. paralel. Pasti. Nggak berarti nggak usah Ini dikhawatirkan kok. baca KUHAP nggak? Ini ada ahli gini loh, Papit, Pak. gini loh. Biar Memang jamin kan lah. ada kata-kata ketika itu masuk maka ditunda kan gitu. Oke. Saya tanya sebentar, boleh? Silakan. Jadi kalau pra peradilan terus 5, 6, 7, 8, 9, 10 sidang pokok perkaranya nggak bisa jalan. Oke, jadi ini bukan kata saya, bukan penafsiran, kata undang-undang. KUHAP yang baru nih. KUHAP yang baru. Oke. Saya tambahin dikit ya Pak. Bapak nanti bahas putusannya. Oke. Apa kata putusannya? Ya, Patuhi. Nah, baik. gitu. Nanti saya jawab. Ya. Oke. Putusan itu tidak ada yang dibilang misbruk van Recht, nggak ada itu. Bagaimana sih? Itu di pertimbangan hukum. Ya iyalah, itu kan bagian dari putusan, makanya, Pak. Giliran saya dulu nih, saya Oke, jelasin. Saya mau tanya, Nah. apakah ketika pra peradilan jalan terus, maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa? Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu 1. bisa diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah pra diulur-ulur. peradilan ke 100, sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, sedikit saya tadi. Bukan, bayangan saya gini, ini kan logika sederhana ya. Ya. Bicara soal nurani keadilan. Ini kan Ya. saya berada di tengah-tengah. Mas Ya. Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban, kan begitu ya? Udah ditolak kok. Pra-PCK ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya Iya, gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan Stop lagi lah. sampai ke 100, Iya. maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur. Jadi begini, sidang makanya. pokok perkaranya sehingga Penyalahgunaan Prapit. Terhindarkan Disampaikan dari kok. apapun Putusan itu. pengadilan loh. Jadi begini, saya harus jelaskan. Satu, ya. Kenapa orang mengajukan prapit dari zaman dulu? Satu, karena penahanan yang tidak sah. Penzoliman. Yang kedua, karena pasalnya nggak karu-karuan. Itu dua yang menjadi, ini edukasi. Dan dulu itu namanya penyeludupan hukum antara aparat penegak hukum. Prapit ini penyeludupan hukum, bener. Enggak. Dulu Sepakat saya. Dulu itu karena apa? Buru-buru dilempar ke pengadilan, dibaca dakwaan, gugur. Jadi orang tuh nggak punya kesempatan untuk meminta keadilan di prapit. Itu dimintakan. Kita bicara soal Radbruch ya. Dia mengedepankan keadilan, bukan kepastian hukum. Buat apa kepastian hukum? Iya. Kalau tidak ada keadilan. Nah, Mas Roy, ini putusan yang kedua. Kalau dibaca, itu bertentangan dengan putusan yang ketiga. Hakim yang sama loh. Pada putusan pertama, dia mengabulkan, tapi dia bilang tidak ada yang namanya NO. Kata NO tidak hakimnya. diterima, oke. Tidak dapat diterima, ya. Need on verklik verklaard. Nah, ada mengabulkan atau menolak. Tapi di putusan kedua, saya tuh sepakat sama waktu itu ada ahli yang Erdianto itu, dia bilang harusnya NO. Dan yang ketiga, NO. Jadi dia sendiri melawan putusannya dia sendiri. Dia NO yang ketiga. dia itu siapa? Si Hakim hakimnya tunggal. kan sama ini. Oke, Hakimnya. hakimnya melawan sendiri putusannya. Putusannya dia Menurut Anda? menyatakan Kan secara NO yang Prapit ketiga. diatur, Ya. Bang. Jadi begini, bukan. Kita bicara soal Aduh. keadilan di sini. Kalau Mas Roy pasalnya itu jelas 32 ayat 1 dan 35 itu diselundupkan, sudah jelas dari manapun. Dia tidak pernah pertimbangkan sama sekali Kan sudah Prapit disampaikan, dua. ditolak. Ya, ditolak Pasal itu adalah 32-nya kan akan kekeliruan diperiksa di yang pokok dia perkara. nyatakan tidak bisa di Jadi NO. harus dihargai supaya Ya. sistem peradilannya cepat, murah. Kan Berarti itu. ada putusan yang saling Seperti bertentangan itu. antara kedua dan ketiga. Dan dalam Ketiga putusan adalah NO, pengadilan dikatakan gitu loh. ini sedang mengupayakan supaya keadilan bagaimana itu harus menyalahgunakan diperoleh. Prapit gitu loh. Nah, Kan itu aja. keadilan. Makanya Saya, saya bilang saya membaca putusan aja. Enggak. Putusan pengadilan loh, sudah berkekuatan hukum tetap loh. itu haknya orang.
haknya orang. Ya itulah makanya. Makanya ada putusan yang saling bertentangan. Kalau kita lihat, kalau bisa di PK, silahkan. Tapi kalau objeknya berbeda dan dia belum pernah dipertimbangkan pokok perkara, tidak, dia tolak. Ya, mudah-mudahan malam ini ditonton sama orang-orang Mahkamah Agung ya, biar pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita ini bisa juga dilihat. Saya ini bahwa cuma kenapa dokter, apakah bukan nanti profesor. akan keluar suatu Tapi saya bisa membelah surat edaran Mahkamah Agung, masalahnya, apakah ada nanti suatu perma untuk mengisi Nggak kekosongan bisa. ini, kita lihat nanti. Perma kan itu gitu. tidak Jadi bisa. nggak bisa lah, nggak masa nggak dibilang bisa. nggak bisa. Itu belajar dari mana? Kalau Kayak tidak begitu, bisa. ya tidak Maksudnya bisa. mau Tidak bisa. ini harus Saya Anda ini bisa dokter, mengatakan bukannya bahwa perma profesor. itu tidak bisa Tapi dilakukan. dan saya tidak berani Anda bilang mengatakan- perma. Jelas dikatakan di Perma undang-undang itu kekuasaan bisa mengantem kehakiman. undang-undang tidak Anda bisa jangan itu. menyesatkan. Perma Itu yang tidak bisa, menyesatkan. Perma itu tidak Perma bisa. tidak boleh. Orang yang Gimana membela cerita? boleh. Tidak Orang bisa. yang membentuk. Tidak bisa. Orang yang membentuk Mahkamah Bukan Agung itu membela. nggak Saya boleh. bicara soal Oke, hukum. Bung Refli coba, Bung Keluar Refli. perma gimana Bang? Kalau tiba-tiba keluar perma? Ya, saya mau menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu adalah hak. Hak itu timbul dari mana? Yang diberikan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan undang-undang itu berada hierarkinya di atas perma, apalagi SEMA yang merupakan surat edaran. Secara teoritis tidak mungkin SEMA atau perma membatasi hak yang sudah diberikan oleh undang-undang, itu clear. Jadi kalau ada teori lain maka sangat bertentangan dengan lex superior derogat legi inferior. Itu sudah pasti melanggar. Yang kedua, kalau kita permasalahkan putusan Prapit yang kedua yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa penyalahgunaan Prapit, ya kan, menghindari pokok perkara dan lain sebagainya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, putusan itu bisa kita kritik karena bukan amar putusannya, tapi pertimbangan hukum yang bisa kita kritik, bisa kita diskusikan. Jadi yang dilakukan hakim tunggal ini bukanlah menjawab atau mengadili termohon, di mana pemohon itu justru yang diadili pemohonnya. Nah itu keliru, itu salah. Harusnya termohon, tindakan termohon yang diadili. Ketika dikatakan bahwa itu menyalahgunakan institusi pra-peradilan, maka ada dua soal. Apakah Prapit ketiga diterima? Terima, bahkan sampai putusan. Apakah Prapit keempat diproses? Diproses, nanti Jumat nanti akan ada pembacaan putusan. Pembacaan permohonan. Jadi kalau seandainya kita berasumsi bahwa Prapit ini kemudian sudah ada putusan yang mengatakan ada abuse of process misalnya, maka itu kemudian sangat tidak tepat. Begini, kalau kita bicara tentang teori abuses ya, yang bisa melakukan abuses atau penyalahgunaan kewenangan itu hanyalah pemegang kewenangan. Dalam hal ini adalah? Dalam hal ini adalah pengadilan dan hakim tunggal yang melakukan abuses, oke? Oke. Pemohon itu memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Tetapi yang tidak boleh adalah dihilangkan. Kalau saya mau menggunakan pra-peradilan, maka itu adalah hak saya sebagai tersangka. Kalau saya tidak mau menggunakannya, ya hak saya juga. Dan ternyata hakim tunggal pengadilan negeri dan sebelumnya pengadilan negeri Jakarta Selatan menghargai hak tersebut. Ada putusan pertama, Prapit kedua, Prapit ketiga sudah putusan, Prapit keempat. Pertanyaannya adalah sebelum ada pembatasan yang dibuat dengan putusan atau keputusan yang setara undang-undang, maka Prapit bisa disampaikan kapanpun. Apakah Prapit tersebut kemudian akan diterima atau ditolak, akan diproses atau tidak diproses, itu bukan kewenangan pemohonnya. Oke. Karena itulah kalau Anda mengatakan bahwa melakukan abuses of pra-peradilan itu salah besar, tidak paham tentang teori kewenangan. Tapi saya mau tanya gini Bung Refli. Oke, silakan. Kalau seandainya Prapit bisa dilakukan bahkan sampai 100 kali sekalipun misalnya, dan itu kemudian menahan sidang pokok perkaranya, maka si pencari keadilan dalam hal ini Pak Jokowi tidak mendapat keadilan dong. Oke. Yang sekarang saya tanya adalah, who is the justice seeker dalam perkara ini? Siapa pencari keadilan dalam perkara ini? Kedua-duanya. Bukan Mas Roy. Karena Roy? yang disangka dan didakwa, ya,
melakukan tindak pidana itu adalah Meskipun yang merasa Mas Roy. dikorbankan tidak mencari keadilan. Sekarang mereka tuh sudah selesai. Kepentingan mereka sudah Diwakili oleh jaksa. jaksa penuntut Oke. umum. Sudah Negara. oleh negara. Dan ketika kita bicara tentang negara dan yang namanya tersangka atau terdakwa, posisinya sudah berbeda. Negara tuh di atas. Menggunakan hukum besi. Hukum pidana, criminal law. Yang dia akan mendakwa dan bakal menjeruji besikan mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa dan kemudian divonis. Karena itu, justice seeker, pencari keadilannya, itu orang yang mau didakwa, mau dipenjara, itu teorinya. Sementara mereka-mereka ini, Teori dari mana tuh bang? loh, itu pidana begitu, hukum pidana. Masa kita nggak ngerti justice Ya seeker itu iyalah. siapa? Ya. Ya kan? Lah bagaimana dengan Nah, korban bang? Ya sudah ya. Nggak bisa begitu lah. Ini Nanti saya menyesatkan. Nggak bisa begitu. Sementara ini mereka ini nggak punya legal standing semua. Kok nggak ada legal Kalau kita standing? bicara proses pidana yang hari ini dihadapi oleh Mas Roy, maka yang ada adalah 2 pihak atau 3 pihak. Aduh, ya deh. Pihak pertama adalah pihak yang dijadikan terdakwa, Mas Roy dan didakwa, pengacara. Mas Roy. Oke. Oke. Pihak kedua adalah pihak yang menuntut Jaksa. atau yang mendakwa, jaksa penuntut umum. Pihak yang ketiga adalah pihak yang mengadili, hakim. Selesai. Nah, adapun nanti ada pihak-pihak lain itu dalam proses. Berarti nggak ada korban ya? Ada saksi, ada ahli dan lain sebagainya dan lain Berarti sebagainya. nggak ada korban. Nggak ada korban berarti. Proses mereka nanti mereka jadi saksi. Tapi ada korban nggak? Bukan korban Ada mereka, perlu saksi. kepastian hukum nggak? Saksi pelapor. korban. Iya. Oh, saksi korban gimana? Pelapor ada kepastian hukum nggak? Kita jawab aja bang. Gini ya. Ada nggak kepastian hukum? Kita bicara mengenai Jangan sebuah sepotong doang. kita Abang, bicara saya mengenai sampaikan proses. boleh-boleh aja. Dan Saya yang tidak Anda mengatakan sampaikan tidak. itu kan Tetapi begini, harus ya. berimbang. Yang Anda Jangan sampaikan hanya menyampaikan itu sudah di satu diwakili sisi. negara Nggak ketika bisa, Anda Bang. melapor Nggak bisa, kepada Bang. penyidik. Dan Kalau penyidik abang sudah mau melimpahkan kasus berimbang, ini. di Anda situ paham berdiri nggak? lawyer Ketika sebagai Anda bicara saksi tentang korban, equality antara sebagai Pak saksi Jokowi dan Mas terdakwa. Roy, Kita kembali saat Anda lagi keliru. bersama